Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa di dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita masuk ke renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang mengasihi dan memberkati kami, terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan dan anugerah Tuhan bagi kehidupan kami sepanjang hari ini. Hingga saat ini Bapa, kami boleh dalam keadaan baik dan sehat. Bapa di surga, kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, penuhi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan renungan kita hari ini diambil dari Lukas 12, ayat yang ke-35 hingga 48. Demikian firman Tuhan. Kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya, dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Saudaraku, sebuah persiapan sangat berkaitan erat dengan waktu. Namun, bagi Yesus persiapan bukan hanya berkaitan dengan waktu saja, melainkan setia dalam ketidakpastian waktu. Hal ini terlihat ketika Yesus menghendaki supaya pinggang tetap terikat dan pelita tetap menyala. Bersiap bukan dilakukan pada waktu tertentu saja, tetapi sepanjang waktu. Persiapan yang harus dilakukan digambarkan oleh Yesus seperti orang yang menantikan tuannya pulang dari perkawinan. Ketika tuannya datang, ia akan segera membuka pintu, mengikat pinggangnya dan mempersilahkan makan. Baik tengah malam maupun dini hari, sepanjang waktu ia tetap berjaga. Hal itu dilakukan secara maksimal dan tidak bersifat temporal. Jika sang tuan tahu kapan pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibobol. Benar bahwa adanya kepastian waktu mempermudah persiapan, namun persiapan kedatangan Anak Manusia terjadi pada saat yang tidak dapat diduga. Anak Manusia pasti datang, namun ia datang dalam ketidakpastian waktu. Jadi, dibutuhkan keyakinan dan kesetiaan yang kuat dalam menantikan kedatangannya, disertai persiapan yang maksimal setiap saat. Ikutilah teladan hamba yang setia dan bijaksana. Hamba itu diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya.
Ia adalah hamba yang berbahagia sebab ia didapati tuannya melakukan tugasnya. Kebijaksanaan dan kesetiaannya jelas terlihat dan telah teruji ketika ia tetap melakukan tugasnya dalam ketidakpastian waktu kedatangan tuannya. Mampukah kita seperti yang dilakukan hamba ini, saudaraku? Ketidakpastian waktu bisa membuat kita lengah dan lalai. Namun, janganlah kita berperilaku tidak setia, sebab Sang Tuan akan datang pada waktu yang tak terduga dan orang yang kedapatan tidak setia akan dihukum. Kita sebagai orang yang mengetahui kehendak Tuhan, marilah tetap berjuang untuk mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari saudaraku, kita berikan yang terbaik di setiap waktu kita, bukan hanya pada waktu tertentu saja, tapi juga pada setiap waktu sebagai bukti kita bahwa kita adalah orang pilihan yang setia di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang mengajari kami tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami berterima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini, mengingatkan kami bahwa hendaklah kami setia di dalam kehidupan kami, selalu berjaga-jaga menantikan Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu mengingatkan kami supaya kami tidak lalai, tidak lengah akan kenikmatan dunia ini yang membuat kami lupa akan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami masih berdosa, seringkali kami tidak menyenangkan hati Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan tertanam dalam hati pikiran kami, sehingga kami selalu mengingatnya dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Terus kami bawa ke dalam Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Bapa, pemulihan hari demi hari boleh terjadi, perbaikan perekonomian boleh terjadi ya Tuhan, sehingga banyak rakyat-Mu boleh kembali hidup sejahtera. Tuhan pakai pemerintahan kami dari yang tertinggi hingga yang terendah, supaya mampu menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik, dengan benar dan takut akan Tuhan. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, supaya setiap program dari pemerintahan boleh berjalan dengan baik. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami, biarlah Tuhan terus lindungi dan jagai. Biarlah Tuhan sertai di dalam setiap aktivitas keluarga kami, sehingga Tuhan dalam kehidupan kami dan keluarga kami sungguh boleh selalu menyatakan Tuhan, dan orang lain boleh melihat Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk pekerjaan dan usaha kami. Tuhan terus tambahkan berkat rezeki bagi usaha dan pekerjaan kami, sehingga dengan rezeki yang Tuhan berikan boleh mencukupi kebutuhan kami. Dengan berkat yang Tuhan berikan, kami pun boleh berbagi untuk sesama kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa biarlah sepanjang hari ini segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Kehidupan kami serahkan tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang pimpin dan arahkan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong kita dalam menjalani kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.